fisiologi sistem reproduksi wanita. Selamat menyaksikan. Struktur organ reproduksi terbagi atas dua bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, uretra, lubang vagina, hymen atau selaput darah, dan yang terakhir adalah anus. Labia mayora, bagian ini mengandung selaput suplai kelenjar sebase dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Panjangnya sekitar 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, dan tebalnya sekitar 1-1,5 dan agak meruncing pada ujung bagian bawah. 2. Labia minora terletak di antara dua labia mayor dan merangkap lipatan kulit dan yang panjang sempit dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bagian klitoris dan menyatu dengan forehead. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Yang ketiga, klitoris. Klitoris ditutup oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Yang keempat, uretra. Tabung tipis yang terhubung ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Yang kelima, hymen atau selaput darah. Lipatan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada vagina yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada insersi tampan menstruasi atau krotis. Yang keenam, lubang vagina. Dan yang ketujuh adalah anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir atau jalan keluarnya feses dari tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian internal. Bagian internal terdiri dari 1. Vagina, cervix, perimetrium, endometrium, ovari, tuba fallopi, embrio, fundus uterus, ovarian ligamen, fimbriae, dan myometrium, dan yang terakhir adalah cervical canal. 1. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Yang kedua, cervical canal sebagai jalur tempat lewatnya sperma atau saat berhubungan intim dan bayi, saat proses persalinan, dan tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang ketiga, serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang keempat, perimetrium berfungsi sebagai pelindung rahim. Yang kelima, myometrium, lapisan tengah kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang keenam, endometrium. Ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh setelah sebagai darah menstruasi. Yang ketujuh, ovarium. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus menjadi tempat berkembangnya sebelum siap dibuahi. Yang kedelapan, ovarian ligamen merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan
antara ovarium, serat ligamen yang berhubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Yang ke-9, fibriae, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan dari ovarium. Yang ke-10, embrio, berfungsi menyerap makanan dan endosperma untuk diberikan pada embrio. Yang ke-11, uterus, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ke-12, fundus uteri, pada bagian ini tuba fallopi masuk ke uterus pada masa kehamilan tinggi, dan fundus uteri dapat membantu untuk memberikan usia kehamilan seseorang. Yang ke-13, tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Sistem reproduksi pada pria. Struktur sistem reproduksi pada pria terbagi atas dua, yaitu organ eksternal atau bagian luar, yang kedua organ internal atau bagian dalam. Yang pertama organ eksternal atau bagian luar. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar tubuh. Yang kedua, uretra. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang ketiga, skrotum. Skrotum berfungsi untuk skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis, tempat testis berada. Yang kedua, organ internal bagian dalam. Pertama adalah vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, prostat gland. Prostat gland. Prostat gland berfungsi untuk mempunyai fungsi utama, yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Yang ketiga, testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma yang bertugas membuahi sel telur hingga terjadi kehamilan. Setiap menit testis mampu memproduksi kurang lebih 2000 sperma. Jadi, organ ini merupakan organ vital dalam sistem reproduksi pria. Yang keempat, epididymis. Epididymis berfungsi sebagai transportasi sperma dan pematangan sperma. Yang kelima, Bulboletra gland berfungsi sebagai memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Keenam, rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penghentian terakhir feses sebelum dikeluarkan
untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Yang ketujuh, pubic bone berfungsi untuk menaungi usus besar, testis, dan penis. Yang kedelapan, urinary bladder berfungsi untuk menyimpan urin sampai siap untuk dikeluarkan. Baik Ibu, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya